Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 aplikasi teknologi cerdas akan membawakan isu tentang implementasi logika fuzzy pada defect dalam proses pembuatan kaca. Di sini kita menggunakan studi kasus PT XYZ. Jadi ini salah satu bentuk proyek besar aplikasi teknologi cerdas, mata kuliah aplikasi teknologi cerdas yang dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Tiara Damayanti, Burin Laili Solihatin, Pramuja Baidillah, saya sendiri Erlangga Diansyah, dan Mbak Zania Priska. Mungkin bisa di next. Nah, untuk latar belakang sendiri yaitu terkait defect pembuatan kaca, yaitu proses produksi kaca lembaran tersebut masih menghasilkan produk cacat yang disebut defect. Presentasi jumlah produk defect yang dihasilkan dari proses produksi tersebut masih tinggi, padahal perusahaan telah menetapkan key performance indikator yang disebut KPI mengenai tingkat kecacatan defect rate, yaitu sebesar 4,48% dari jumlah produksi. Lalu untuk parameter yang dipakai yaitu bubble, inclusion, drip, TBO, dan scratch. Mungkin bisa next. Oke, kami akan menjelaskan tentang teori yaitu kaca. Kaca sendiri yaitu banyak dimanfaatkan sebagai orang dalam berbagai sudut pandang, yaitu untuk pembuatan perabotan rumah tangga, kaca rumah, industri mobil, dan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kaca merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh industri rumahan maupun skala industri besar. Produk kaca dapat berupa kaca lembaran, gelas, dan produk kaca lainnya. Dalam memproduksi kaca harus memenuhi beberapa parameter agar hasil produk bisa dikatakan tidak gagal dan dipasarkan. Untuk proses pembuatan kaca sebelumnya melewati 3 proses. Yang pertama adalah melting, kedua drawing, dan yang ketiga cooling. Untuk melting ini adalah proses peleburan bahan baku di varnish. Varnish sendiri ini strukturnya terbuat dari batu, dan untuk drawing ini adalah proses pembentukan kaca dengan menggunakan proses float. Jadi kaca diambangkan di atas timah cair. Untuk proses drawing ini dilakukan di metal bus. Jadi metal bus ini berisi atmosfer yaitu N2 dan H2. Dan untuk yang proses terakhir adalah cooling, itu terletak di flare. Ini adalah proses pendinginan kaca sampai suhu ruang. Next. Jadi dalam proses pembuatan kaca ini terdapat defect yang dihasilkan. Berikut adalah defect-defect, yaitu primary defect. Defect ini dapat terlihat oleh busman atau manual, jadi orang yang bisa melihat defect-nya. Bisa dijelaskan sama? Oke, jadi untuk yang pertama yaitu parameter bubble. Jadi gas hasil oksidasi material yang belum terangkat pada proses melting sehingga membentuk gelembung gas pada kaca yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu inclusion, di mana defect yang berasal dari roof, batu atau serpihan dan menempel pada kaca. Dan untuk parameter berikutnya yaitu adalah drip. Ada dross yang menempel pada kaca di area metal bus. Dan yang keempat adalah thin pick up, yaitu dross yang menempel pada kaca di exit area dan metal bus. Dan yang kelima adalah scratch, yaitu goresan yang berbentuk akibat kaca pecah yang menempel pada roll di proses cooling. Next. Selanjutnya yaitu proses percobaan menggunakan aplikasi MATLAB.
Kami menggunakan aplikasi MATLAB R 2020B dalam percobaan logika fuzzy. Silakan comment window, lalu nanti akan terlihat jendela seperti yang tertera di tampilan. Selanjutnya, kami memasukkan beberapa variabel, yakni dengan menginput 5 parameter, yaitu akibat dari defek seperti bubble, drip, inclusion, thin pickup, dan juga scratch dengan outputan yaitu defek. Lanjut. Lalu kami memasukkan range pada masing-masing input dan outputan, dan hasilnya seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, berdasarkan parameter tadi, diperoleh 32 rules, yakni seperti apabila bubble sedikit, drip sedikit, maka defeknya kecil, dan juga seterusnya. Lalu didapatkan nilai keluaran dan juga grafik 3 dimensi seperti di gambar selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu hasil pada simulasi fuzzy. Kami memasukkan nilai inputan sebesar 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 0,1, dan didapatkan outputan senilai 7,91, yang berarti nilai bubble sebesar 0,1, drip sebesar 0,2, inclusion sebesar 0,1, thin pickup sebesar 0,2, dan scratch sebesar 0,1, mendapatkan nilai outputan defect kecil, yaitu 7,91. Selanjutnya kesimpulan. Oke, jadi dari hasil simulasi yang sudah kita laksanakan menggunakan Fuzzy Logic Designer di aplikasi MATLAB R 2020B, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa defect merupakan salah satu permasalahan yang ada di industri kaca. Mulai dari rule editor yang ada tadi yang digunakan di Fuzzy Logic, jadi ada beberapa parameter nih yang terlihat apabila terjadi defect yang mempengaruhi itu adalah bubble, inclusion, drip, TPU, sama scratch. Sehingga dapat dilakukan simulasi fuzzy untuk menentukan dia itu akan membuat defect yang besar atau kecil. Nah, simulasi yang dilakukan itu berhasil dan sesuai dengan dataset yang memang kita tentukan dari awal menggunakan rule editor dan data yang kita masukkan dari awal. Jika defect besar, maka harus dilakukan peleburan ulang pada kaca, atau kaca dapat dijual di bawah harga pasaran. Oke, mungkin cukup itu saja kesimpulan yang bisa kelompok 3A berikan dari pengaplikasian Fuzzy Logic Editor sebagai penentuan defect pada kaca. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.